Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 20 Oktober 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nas firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini tema kita berbunyi sahabat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, rasanya senang kalau berkenalan dengan orang penting dalam tanda kutip seperti pejabat negara, artis. Lebih daripada berkenalan, kita bisa berteman atau bersahabat yang saling membutuhkan kehadiran dan saling memberi informasi penting. Begitulah persahabatan terjalin. Akhirnya saling mengasihi karena akan rugi bila persahabatan terputus. Abraham disebut sahabat Allah karena Allah membutuhkan seseorang seperti Abraham dan sebaliknya. Abraham menemukan hidup yang berarti dalam panggilannya, yaitu menjadi bapa bagi banyak bangsa. Allah dan Abraham bersahabat, saling mengasihi. Saudara-saudari, Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya. Yesus mengangkat status kita dari hamba menjadi sahabat. Dalam persahabatan kita dengan Yesus, apakah Dia membutuhkan kita? Tentu, itulah yang kita lihat dengan panggilan murid-murid yang nanti diutus sebagai rasul. Persahabatan yang terjalin dalam kasih menjadi dasar. Itulah yang menjadi dasar renungan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang mengorbankan nyawanya demi kasih kepada sahabatnya. Hanya karena kasih, tidak ada kepentingan untuk diri sendiri. Tanpa pamrih, Yesus mengasihi kita. Kasih untuk keselamatan kita. Kasih itu ditujukan kepada seluruh pendengar yang tidak dipilih-pilih. Semua terpanggil. Bagi yang menjawab kasih itu dengan mengasihi Yesus, maka terjalinlah persahabatan. Sebagai tanda persahabatan itu, Yesus memberi tanda, yaitu kita yang dikasihinya melakukan perintahnya. Itulah tandanya kita sahabat Kristus. Perintah Yesus bagi kita tidak seperti perintah komandan terhadap anak buah, tetapi seperti bapa terhadap anaknya yang tetap dilandasi oleh kasih. Dalam persahabatan ini, Yesus taat kepada rencana Bapa. Demikian kita taat kepada rencana Yesus. Ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah bukti kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Seperti Yesus digerakkan oleh kasih dan secara konsisten Dia menjalankan kasih itu walau berakhir di kayu salib. Demikian nanti terlihat bagaimana rasul-rasul, orang percaya yang konsisten dalam kasih sehingga kita mengenal mereka sebagai martir. Memang persahabatan dengan Kristus selalu mendapat tantangan. Namun tantangan itu kita jadikan sebagai ukuran ketaatan kita. Makin besar tantangan, makin kokoh ketaatan dan kesetiaan kita melakukan firman Tuhan,
Sehingga kita bukan anak murahan, tetapi anak yang teruji. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, menurut Anda, seorang ibu merawat bayinya, apakah ada pengorbanan ibu itu? Kedua, apakah tanda persahabatan Anda dengan jemaat gereja Anda? Yang ketiga, tantangan apa yang Anda hadapi dalam mengasihi Kristus? Mari berdoa. Bapa Surgawi, adalah suatu kebanggaan bagi kami menjadi sahabat Kristus yang terlihat dalam ketaatan kami melakukan firman Tuhan walau tantangan selalu datang. Roh Kudus kiranya penolong yang sejati bagi kami. Amin.